Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing ya laporan keuangan yang baru saja dirilis oleh ITMG ya, Indo Tambang Raya Megah, di mana laba kuartal 2 nya turun, tapi masihkah ada harapan nih dividen jumbo tahun ini ya. Simak videonya sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, sebelumnya juga saya sudah membuat video ya tentang emiten batubara lainnya, yaitu ABM Investama ya, ABMM. Seperti biasa, kalau teman-teman berminat untuk nonton videonya, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, sejarah singkat saja, ITMG didirikan pada tahun 87 ya. Lalu mulai kegiatan usahanya pada tahun depannya ya, tahun 1988 ya, dan melantai di lantai bursa kita IPO pada tanggal 18 Desember 2007 ya. Di mana ITMG ini memiliki usaha ya di pertambangan pastinya, batubara. Lalu ada juga yang jasa ya, servis untuk tambang juga ya. Tapi kontribusinya masih sedikit lah ya untuk yang jasa itu ya. Lalu wilayah pertambangannya ya itu ada di Kalimantan ya semuanya ya. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan ya. Tadi di sini ada tulisannya ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan ya. Ya, di situ ya. Oke, bisa juga teman-teman lihat di sini ya cadangannya ya. Di pause saja video aja kalau ingin melihat detail ya tentang jumlah cadangan batu bara yang dimiliki oleh ITMG. Oke, lalu ITMG juga ya ini rencana mereka lah gitu ya. Misalnya di tahun 2025 ke atas ini ya, mereka juga akan ke renewables energy nih ya. Dan mereka sudah mulai dari tahun lalu juga sih, tahun lalu 2 tahun lalu ya, sudah masuk ke PLTS juga ya, walaupun listriknya setahu saya masih dipakai untuk dikonsumsi sendiri ya di tambang mereka. Oke, lalu ini komposisi kepemilikan saham dari ITMG, di mana mayoritas 65%-an ini dimiliki oleh Bambu Mineral ya. Bambu Mineral ini tulisannya sih Singapura ya, tapi kalau nggak salah ini adalah milik perusahaan Thailand ya, milik orang Thailand gitu. Sisanya dimiliki oleh publik ya, di mana 0,12%-nya itu dimiliki oleh ini ya, ada direktur utama dan juga komisarisnya ya. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja mampir di channel ini, silahkan di subscribe dan klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin saja berguna untuk teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah subscribe dan sering like dan komen di channel ini. Oke, kita lanjut, kita flashback ke tahun 2022, di mana revenue dari ITMG ini naik 81% ya dibandingkan tahun 2021, dan profitnya naik 162% ya dibandingkan di tahun 2021. Oke, lalu kita masuk ke laporan keuangan ya, periode Januari Juni 2003 ya, dan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu ya, di mana pendapatan bersihnya itu turun 8,61% ya. Beban pokok pendapatannya naik 25%-an, dan laba kotornya turun 38,83% ya. Jadi laba kotornya ini 458 ini dalam ribuan ya, berarti 458 juta dolar ya. Lalu bebannya ya itu ya, OPEX-nya itu turun ya, bisa ditekan ya, turun 59%. Labanya jadi 33,42 ya, laba bersihnya ya, turun 33%. Ya otomatis ya EPS-nya juga turun di 33%-an ya. Oke, lalu kalau kuartal 2-nya itu kita bandingkan dengan kuartal 1-nya ya. Jadi kuartal 2 versus kuartal 1. Itu bisa dilihat revenue-nya turun ya 13%. Lalu beban produksinya itu turun 4,8%. Ya, laba kotornya turun 27%. OPEX-nya bisa ditekan ya, turun 48%.
ya. Laba operasinya ini turun 23,21% dan net profitnya itu turun ya 34,5% ya. Dimana kuartal 1 itu bisa meraup 2,78 triliun profitnya. Di kuartal sekarang ya, kuartal 2 itu hanya 1,82 triliun ya. Oke. Nah, pendapatan bersihnya ya seperti tadi saya bilang ya, di selain ada penjual batu bara, ada juga yang di jasa nih ya. Tapi bisa dilihat di sini jasanya tuh hanya ini ya 2,3 ya. Ini kan dalam ribuan ya, berarti 2 jutaan ya. Sedangkan jumlah pendapatan bersihnya kan ini 1,2 miliar ya US dollar ya. Jadi ini pendapatan dari jasanya tuh hanya 0, persenan lah ya, 0,1 mungkin ya kalau teman-teman hitungnya. Sisanya dari batu bara ya. Oke, lalu area penjualannya ya bisa dilihat di sini mayoritas itu ke Taiwan, Cina, Hong Kong dan Korea ya. Oke, yang dimana naik ya. Dimana tahun lalu hanya 373, di sini 452. Lalu ada keduanya Asia Tenggara, ketiganya Jepang ya. Lalu ini ada domestik ya. Untuk domestik itu turun ya. Lalu ada konsumen baru nih ya, Eropa ya, karena tahun lalu nggak ada nih mengekspor ke Eropa. Oke, kalau ini aja ya histori per kuartal ya, sampai dengan kuartal 1 ya. Silakan teman-teman di pause saja videonya jika ingin mengamati lebih detail ya. Oke. Nah, ini rasionya ya, ITMG rasio dibandingkan dengan 5 perusahaan lainnya ya, di mana Adaro dan PTBA belum merilis laporan keuangannya, jadi hanya baru memakai data kuartal 1 saja. Di mana EPS-nya ITMG 8.100 ya, dan PR 3,48. PR-nya lumayan tinggi ya. Dibilang tinggi juga enggak sih ya. Ya sama dengan MCOL dengan KKGI lah ya, setara ya. Lebih rendah daripada PTBA yang 6,9 ya. Dan ABMM memang yang paling kecil nih PR-nya ya, di antara 6 emiten ini. PBV-nya 1,19 ya. Ya, jadi ya lebih rendah dari MCOL ya. Ya mirip-mirip KKGI ya kalau PBV-nya. ROE-nya 34,15% ya. Emang besar-besar nih ROE dari emiten batu bara ya. Oke, jadi bisa dibilang ya tidak terlalu mahal juga ITMG ya kalau dibandingkan 5 perusahaan ini ya, karena ada PTBA nih yang terlihat mahal ya. Oke. Kalau kita bandingkan dengan subsektornya ya, di mana PR oil and gas and coal ya, subsektor oil, gas and coal itu PR-nya 6,22. Jadi kalau dibandingkan average subsektor murah ini ITMG ya. Semua juga sini murah ya, kecuali PTBA nih 6,9. Lalu PBV-nya 2 ya. Nah, termasuk rendah juga berarti ini PBV ITMG yang 1,19 ya, jika dibandingkan average subsektornya. Oke, ini chart dari ITMG ya, bisa lihat di sini. Ya, dari chart ini bisa dilihat ya, dia sempat paling tinggi itu di berapa nih, 45 ribuan lah ya. Jadi terus lalu turun ya, setelah bagi dividen ya, turun ke 22 ribuan ya. Jadi kalau kita itu udah turun ini ya, kita hitung ya, turun 51%-an ya. Dari tertingginya sampai ke terbawahnya di bulan Juni kemarin ya. Oke, kalau kita lihat lebih dekat lagi di sini ya, seperti teman-teman tahu ya, setelah dia bagi dividen ya, dividen jumbo lah, semua emiten batubara tahun lalu bagi dividen jumbo ya. Itu ada gap down ya, dimana gap down paling atasnya itu 40.350 ya. Lalu ada gap down kecil juga di sini nih, di 29.900 ya. Oke ya. Setelah di bottom ini nih ya, dia mulai ada tanda-tanda uptrend gitu ya. Ya, jika nanti dia bisa menutup gap down 29.900 ini ya, mungkin dia akan bisa lanjut ya. Oh, di sini ada gap juga kali ya. Kayaknya ya. Bisa teman-teman cek ya. Oke, tapi PR pertamanya dia harus nutup lagi break resisten yang ini nih ya. Silakan teman-teman cek harganya berapa nih. Saya lupa memberi tanda harga di sini ya. Oke, walaupun volumenya masih belum terlalu ada peningkatan tajam ya. Cuma ya kalau dari ngelihat arahnya masih terjaga nih ya uptrendnya ya.
belum ada tanda-tanda penurunan gitu ya. Oke, silakan tuliskan pendapat teman-teman ya terkait ITMG ini, apakah dia akan kira-kira lanjut uptrend atau tidak gitu ya. Nah, untuk long term ya, atau yang mengejar dividen ya, kalau tahun lalu kan dividennya jumbo tuh ya, 10.540-an kalau nggak salah ya. Dividennya bisa sampai 27% ya, tergantung teman-teman memiliki harga berapa gitu ya. Dan ITMG ini memang rutin membagikan dividen ya. Ketika pandemi juga membagikan dividen. Nah, tadi kan EPS-nya ini ya. Kalau kita rupiahkan tadi ya, saya pakai kurs 15.000 ya. $1 15.000 itu earning per share-nya dari Januari sampai Juni 4.050 ya. Kalau kita asumsikan performance-nya sama gitu sampai akhir tahun, berarti kan kita kalikan 2 ya, menjadi 8.100. Ya, lalu kita asumsikan juga dividen payout ratio-nya 66% ya, sama seperti tahun lalu nih. Ya, ini termasuk paling rendah ya di 7 tahun terakhir ya, karena sebelumnya dia sampai bisa ada 90%, 101% ya. Jadi udah termasuk moderat lah kalau kita asumsikan 66% ya. Sehingga dividennya itu kira-kira 5.346 ya. Dengan potensi dividen yield berarti 18,8% ya. Jika menggunakan harga di yang tadi nih, harga penutupan hari Kamis ya, 28.375. Ya, potensinya 18,8%. Nah, kalau ini kan tadi kan teman-teman juga lihat ya performance kuartal 1 dan kuartal 2-nya. Kuartal 2-nya turun tuh ya. Bisa dilihat sini EPS di kuartal 1 tuh 2.400 ya, alias 0,16 US dollar. Di kuartal 2 tuh hanya 1.650 ya. Jadi kalau kita pesimis aja kuartal 2 pesimis aja kalau kuartal 3 gitu ya sama dengan kuartal 2 nih ya. Jangan asumsi sama dengan kuartal 1 ya. Lalu kuartal 4 juga sama dengan kuartal 2 1.650. Nah, kalau kita jumlah itu EPS-nya sampai akhir tahun kira-kira 7.350 ya. Dan kalau kita asumsikan DPR sama juga 66%, maka dividennya kira-kira 4.851 ya. Dan kalau kita bagi dengan harga tadi ya 28.375, potensi dividen yield-nya masih besar nih, 17%-an nih. Ya, 17% ya. Ya, memang tidak sebesar tahun lalu ya pastinya ya, yang di atas 20% gitu dividen yield-nya. Tapi 17% masih sangat besar ya. Oke. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah prospek dividen ITMG ini menarik ya untuk kita beli ini sahamnya untuk supaya dapat dividennya tahun ini ya. Dan tahun depan ya, karena di 2 tahun terakhir dia ada dividen interim ya. Dan ada juga dividen final ya. Oke. Di bulan November nih dividen interimnya biasanya. November 2021, November 2022. Oh, 2020 juga ada nih. Oke. 2019 juga ada ya. Nah, silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Oke, demikian saja video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.